Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan namo budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Jadi batu ini itu unik sekali. Makanya ada sebagian warga yang mensakralkan begitu. Karena memang bentuk dari batu ini yang berada di pinggiran dari laut lepas ya, laut yang berhadapan dengan Samudra Hindia, itu kalau dilihat dari kejauhan teman-teman, itu membentuk ular, seperti ular raksasa yang menghadap ke laut. Jadi sangat unik ya, dan sesuatu yang langka juga begitu, tidak di semua tempat ada. Nah, coba kita perhatikan, selain dengan saya sajikan suatu pemandangan yang cukup indah di pantai ini, kita dapatkan sebuah batu. Nah, batu tebing ini itu mirip ular, panjang sekali teman-teman, panjang begitu dengan bentuk kepala yang agak mengangah begitu ya. Masya Allah. Sebentar yo, panas bentar yo. Ini di jam 1 siang teman-teman. Kalian tahu sendirilah kondisi jam 1 siang di pantai itu seperti apa yo. Nah, ini pasirnya sangat lembut, halus poli. Wih, kena gaya lulur iki bos. Coba saya lihat, saya coba untuk memijak batu karang ini. Nah, ini ada batu karang warnanya hitam. Nah, saya coba berdiri di sini ya. Dan harus pakai sepatu kalau ke sini teman-teman, karena ini lancip-lancip loh, runcing-runcing kok gini loh. Tuh, runcing-runcing. Jadi teman-teman kalau nggak pakai sepatu itu bisa membuat kaki kalian luka. Paling tidak pakai sendal lah. Nah, coba perhatikan ya. Nah, batu ini ya, dia itu selain berlubang di tengahnya, dia membentuk seperti ular raksasa, dan bahkan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atasnya ya, kalau dilihat secara fisik berada di bagian punggung, itu membuat seperti bulu-bulu ya, yang membuat suatu keindahan tersendiri di batu ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah pantai yang merupakan pantai terkenal juga di daerah Pacitan ya. Pacitan merupakan tanah kelahiran dari mantan presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, beliau itu lahir di Pacitan teman-teman. Jadi banggalah kalian, terutama orang-orang Pacitan ya, yang sudah ada salah satu sosok anak bangsa yang pernah menjadi presiden Indonesia. Wih, ya Allah, kita coba mendekat ya, melihat lebih jelas lagi. Nah, ini ada semacam kayak pembatas begitu, hamparan pasir. Itu ada batu karang yang warna hitam, ini ada hamparan pasir. Terus yang di sini itu batu-batu karang juga, namun ini sudah berlumut dan dilarang berenang yo. Jangan coba-coba berenang, apalagi yang tidak bisa berenang. Meskipun bisa berenang teman-teman, tetap berbahaya ya, apalagi tidak tahu dengan kondisi alam yang di sini. Kalau para nelayan itu sudah lihai membaca alam ya, di jam berapa ombak itu besar, di jam berapa itu ombak kecil. Tapi kalau pengunjung, dia asal-asal berenang saja, sehingga mencelakai ya, berdampak celaka terhadap dirinya. Coba kita bayangkan bagaimana ombak-ombak yang besar ini ya, yang menerjang ke pinggir begitu, di situ sudah menggulung di ketinggian kisaran 2-3 meter teman-teman. Nah, kalau berenang tiba-tiba terhanyut ya, karena ombak itu awalnya itu dia itu membuat kalian minggir, tapi setelah itu dia akan membawa kalian ke tengah gitu loh, makanya sangat berbahaya. Nah, rata-rata kronologi orang yang tenggelam di laut itu seperti itu. Dia terhempas ombak, terus dia minggir, setelah minggir maka hanyut lagi, ditarik lagi oleh ombak ke tengah.
Nah, jadi patuhilah peringatan-peringatan yang ada di sini. Dilarang berenang, sangat berbahaya. Di situ teman-teman adalah merupakan selain juga tebing yang dengan penampakan seperti ular. Nah, itu kita dapatkan tebing yang mirip terenggiling yo. Iki mirip terenggiling tau apa ya rek yo? Kok yo api ngono yo. Loh, kayak gitu teman-teman. Loh. Jadi semacam kayak ya kayak terenggiling ya aku ngarani. Loh, iku ono monconge iku ke tengah iku. Wih, masya Allah. Saya saja gak berani loh agak ke tengah rek. Dan ternyata selain juga banyak sekali cangkang-cangkang kerang di sini, ternyata ada tumbuhan juga yo. Ini adalah tumbuhan air. Saya kurang tahu apakah ini kategori rumput laut atau apa yo. Warnanya agak kecoklatan, agak kemerah gitu ya. Loh, kayak gitu. Wih, apik rek. Wih, bening dan bersih. Jadi kondisi di Pantai Serau ya. Ini Pantai Serau. Jadi kondisi Pantai Serau yang saya lihat saat ini itu berbeda karena Pantai Serau itu kan ada dua, yang di bagian timur dan di bagian barat. Kalau di bagian timur itu agak banyak sampah-sampah teman-teman. Tapi kalau di sini itu bersih, loh bersih. Wih, masya Allah, seperti ini yo. Dan di kejauhan sana sudah Samudra Hindia ya. Jadi Pacitan itu adalah terletak di barat daya Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau dilihat di peta, teman-teman bisa lihat di peta Pacitan begitu. Maka dia berada di paling ujung di Provinsi Jawa Timur. Jadi berada di barat daya dari Provinsi Jawa Timur, perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Loh, semakin siang ombaknya semakin besar teman-teman. Semakin besar. Dan ini batu-batu karangnya kayak berlubang-lubang gitu ya. Wih, tapi saya tidak mendapatkan nelayan yo. Apa gak berani atau bukan musimnya cari ikan yo? Karena memang nelayan juga ada musim-musim juga. Kalau ikan sepi yo, dia gak mungkin berlayar. Kalau rame dia pasti berlayar. Dan perbedaan antara laut utara dengan laut selatan itu dari ombaknya teman-teman. Kalau laut selatan itu ombaknya itu besar sampai ketinggian 4-5 meter ya. Apalagi kalau musim angin itu bahkan bisa lebih. Kalau laut utara itu tidak begitu besar karena kalau laut utara di Pulau Jawa maksud saya itu di utaranya kan ada Pulau Kalimantan ya kan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku begitu ya. Tapi kalau di laut selatan itu di selatannya Pulau Jawa itu sudah tidak ada pulau yang berdekatan lagi, tapi merupakan samudra begitu ya. Ada di agak ke timur yaitu pulau atau negara Australia. Nah, jadi laut lepas sehingga anginnya cukup kencang untuk menerjang ombak-ombak yang ada di laut ini. Nah, teman-teman, di situ selain kita dapatkan batu yang mirip dengan ular gitu ya, bahkan di situ terlihat sisik-sisiknya begitu ya. Nah, di tengah-tengah sini ada 3 batu karang ya. Nah, kemungkinan ini dulunya nyambung antara ini ya, yang di sana dengan yang di situ dengan yang di tengah itu dulunya itu mungkin nyambung karena tergerus dengan ombak dari waktu yang sangat panjang ya, mungkin ribuan atau jutaan tahun, sehingga membuat tebing-tebing ini menjadi beberapa bagian. Kalau saya lihat di situ yang di tengah itu ada 3 yang tersisa dari tebing yang sudah menjadi beberapa bagian. Nah, itu teman-teman kita dapatkan yang di sebelah barat. Nah, saya melihatnya
Ya, itu di bagian barat itu kayak semacam tempurung kura-kura gitu ya. Loh, gitu ya. Seperti tempurung kura-kura. Terus itu yang di tengah begitu ya. Kayak semacam mahkota. Loh, yang itu juga. Loh, itu bahkan seperti kura-kura begitu ya. Jadi bentuknya itu aneh-aneh. Dan itu terbentuk dari alam ya. Bukan terbentuk oleh manusia. Ya, hasil dari gerusan ombak yang cukup besar dengan bertambahnya zaman begitu ya, dari tahun ke tahun, sehingga membuat tebing-tebing yang awalnya yang saya rasa itu nyambung begitu jadi satu, dan saat ini sudah menjadi beberapa bagian. Oke, terima kasih ya sudah menonton ya. Ini saya berada di Pacitan, dan kalau teman-teman ingin ke sini, lihat saja di Google Maps Pantai Serau Pacitan, Jawa Timur. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.